Suami aktris Sandra Dewi, yaitu HM, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi, yaitu tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Kerugian negara itu mencapai 271 triliun rupiah. Pertanyaannya, apa sanksi hukum buat suaminya? Dan apakah ini bisa menyeret atau menjerat Sandra Dewi sebagai istri dari si HM? Kasus yang menjerat HM ini sebagai tersangka sama dengan kasus yang menjerat HL, yaitu seorang crazy rich yang terkenal di dunia maya. Mereka diduga terlibat dalam korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari periode 2015 sampai 2022. Dari keterangan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, pidana khusus atau Jampitsus dari Kejagung menyatakan bahwa HM jadi tersangka karena sebagai perpanjang tangan dari PT RBT. Jadi ceritanya sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019, HM ini menghubungi direktur utama PT Timah yaitu MRPT dan RZ untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah Tbk. Jadi di sini bukannya memberantas pertambangan liar di wilayah IUP dari perusahaannya, malah mereka mencari cara untuk memfasilitasi dengan dugaan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi setelah komunikasi itulah kemudian HM melakukan pertemuan dengan RZ, dan dari hasil pertemuan itu mereka menyepakati adanya kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut dengan disamarkan seolah-olah ada perjanjian sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Jadi kemudian tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, tersangka HM ini meminta kepada para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan mereka untuk kemudian diserahkan kepada si HM, seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT QSI atau HL yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pemberitaan di media massa, HM ini disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal tentang penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya, HM bisa dijerat dengan tindak pidana penjara maksimal pidana penjara seumur hidup dengan denda miliaran rupiah, termasuk perampasan aset pribadi dan aset perusahaan, dan juga bisa terkena hukuman tambahan apabila misalnya tidak membayar pidana denda. Dan sebagai kabar terbaru, Kejaksaan Agung juga menjerat suami dari aktris Sandra Dewi ini dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena apa? Karena setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, biasanya pihak Kejagung juga selalu menelusuri atau mencari tahu tentang adanya potensi telah terjadi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan setelah adanya bukti yang cukup, HM juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Setelah adanya penetapan tersangka itulah kemudian selanjutnya Kejagung memeriksa Sandra Dewi untuk menelusuri apakah dalam rekening atau aset yang mana saja yang tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang diduga dilakukan oleh suaminya atau HM. Artinya di sini mereka perlu untuk memilah atau memilih mana yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan mana yang tidak. Artinya tujuannya agar Kejagung tidak melakukan kesalahan dalam penyitaan aset. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini Sandra Dewi juga bisa dijerat dengan pasal pidana?
Jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Bisa dihukum kalau Sandra Dewi diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana pencucian uang, atau setidak-tidaknya Sandra Dewi ini memang tidak ikut-ikutan, tapi kalau ada dugaan misalnya bahwa Sandra Dewi ini ikut mengamankan, bisa mentransfer, membeli barang dalam bentuk barang lain atau aset, atau menikmati uang padahal dia tahu misalnya kalau uang tersebut asalnya dari hasil tindak pidana, maka Sandra Dewi juga bisa dipidana. Atau uang hasil kejahatan tersebut itu tidak dilaporkan, maka di sini Sandra Dewi juga bisa, ya saya katakan bisa dipidana. Kalau tidak, maka Sandra Dewi bebas dari ancaman hukuman. Tapi apapun itu, mari kita hormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Jangan kita kemudian main tuduh sebelum ada putusan pengadilan atau putusan hakim yang menyatakan bahwa mereka bersalah dan melakukan tindak pidana dan hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi tidak ada upaya hukum banding atau kasasi ke Mahkamah Agung atau PK dari hukuman pengadilan tersebut. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi tambahan wawasan buat kita semua. Salam dari saya.